Hai Sir People, kalian pengen membangun bisnis online tapi bingung mau bisnis apa? Pas banget nih karena kali ini aku Tias bakal bahas berbagai peluang bisnis online yang bisa kalian coba. Yuk tonton video selengkapnya. Di era digital ini, internet telah mengubah cara kita melakukan banyak hal. Dari berkomunikasi sampai aktivitas berbisnis, semua bisa dilakukan secara online dengan mudah. Internet membuka pintu bagi peluang bisnis baru yang gak terbatas. Buat kalian yang masih bingung mau pilih bisnis apa, aku udah rangkum 8 peluang bisnis online yang bisa kalian coba. Salah satu peluang bisnis online yang paling populer yaitu membangun toko online. Dengan memiliki toko online, kalian bisa menjual produk atau jasa kepada pelanggan potensial tanpa perlu khawatir soal jarak. Yang perlu kalian lakukan hanyalah gencar berpromosi untuk menarik calon konsumen. Nah, untuk menarik perhatian pelanggan, ada beberapa strategi yang bisa kalian terapkan. Pertama, pastikan kalian memiliki tampilan website toko online yang menarik dan mudah digunakan. Desain yang responsif dan intuitif akan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Selain itu, perhatikan juga kualitas gambar produk dan deskripsi yang jelas agar pelanggan dapat memahami dengan baik apa yang kalian tawarkan. Jangan khawatir buat yang pengen bikin website tapi nggak punya kemampuan coding, kalian tinggal cek aja video di atas ya. Selanjutnya, gunakan platform yang tepat untuk membuka website toko online kalian. Salah satu platform yang direkomendasikan adalah WordPress. WordPress menawarkan berbagai fitur dan fleksibilitas yang memudahkan kalian dalam mengelola toko online. Yang perlu diingat, kalian juga harus pilih paket hosting yang berkualitas agar performa website toko online tetap oke. Kalau kalian pakai platform WordPress nih, kalian bisa pilih WordPress Hosting Niaga Hoster yang memang didesain khusus untuk mendukung website WordPress. Setelahnya, promosikan toko online kalian di media sosial. Supaya semakin banyak pembeli yang datang, kalian juga bisa membangun blog yang menghubungkan dengan toko online kalian. Dengan mengikuti strategi ini, kalian dapat memulai bisnis online dengan lebih efektif dan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Salah satu peluang bisnis online yang menarik selanjutnya adalah menjadi konsultan SEO. Sebagai seorang konsultan SEO, kalian akan membantu bisnis dan situs web lainnya meningkatkan peringkat mereka di mesin pencari seperti Google. Tapi, untuk menjadi seorang konsultan SEO yang baik, kalian harus punya keterampilan khusus. Berikut adalah 3 tips untuk menjadi seorang konsultan SEO. Pertama, pahami SEO secara mendalam. Untuk menjadi konsultan SEO yang baik, kalian harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan teknik SEO. Pelajari aspek-aspek seperti pengoptimalan SEO on-page dan off-page, analisis kata kunci, pemahaman tentang algoritma mesin pencari, dan cara mengukur keberhasilan strategi SEO. Kedua, selalu mengikuti perkembangan terbaru. SEO terus berubah seiring dengan perubahan algoritma mesin pencari dan tren online. Untuk tetap menjadi konsultan SEO yang kompeten, kalian harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam industri ini. Ikuti blog, forum, dan sumber-sumber terpercaya lainnya untuk memperoleh pengetahuan terkini tentang praktik SEO yang efektif. Ketiga, berkomunikasi dengan efektif. Sebagai konsultan SEO, kalian akan berinteraksi dengan berbagai klien yang memiliki tingkat pemahaman teknis yang berbeda-beda. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu kalian menjelaskan konsep dan strategi SEO dengan jelas kepada klien. Pastikan kalian bisa mengkomunikasikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Nah, untuk memasarkan bisnis online ini, kalian bisa memanfaatkan website portofolio atau blog yang menjelaskan kemampuan kalian. Kalau ingin menjangkau audiens yang lebih luas, kalian juga bisa berpromosi lewat media sosial. Peluang bisnis online ketiga yang menjanjikan adalah dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana kalian bekerja sama dengan supplier yang akan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan atas nama kalian. Jadi, nggak seperti reseller, kalian nggak perlu punya stok barang sebelum menjualnya lagi. Untuk lebih memahami perbedaannya, kalian bisa cek video ini. Nah, penghasilan dari bisnis dropship berasal dari selisih harga dari yang dibayarkan oleh pembeli ke yang kalian bayarkan untuk supplier. Mungkin ada yang masih penasaran ya, apa aja sih keuntungan melakukan bisnis dropshipping? Pertama,
Kalian nggak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli stok produk. Kalian hanya perlu membayar supplier setelah menerima pembayaran dari pelanggan. Kedua, kalian dapat menjalankan bisnis ini dari mana aja selama ada koneksi internet. Ketiga, kalian memiliki fleksibilitas dalam memilih produk yang ingin dijual karena kalian nggak terbatas pada satu supplier aja. Selanjutnya, salah satu peluang bisnis online yang bisa kalian coba adalah copywriting. Bagi kalian yang belum tahu apa itu copywriting, copywriting adalah ilmu menulis teks persuasif yang dirancang untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks bisnis online, copywriting sangat penting untuk membuat iklan, materi penjualan, konten website, dan bahkan pesan email yang bisa meyakinkan target audiens untuk membeli produk atau layanan yang kalian tawarkan. Kenapa sih kalian harus coba bisnis online ini? Soalnya, copywriting merupakan salah satu keterampilan yang sangat dicari di dunia digital saat ini. Banyak perusahaan dan individu yang membutuhkan penulis yang mampu menghasilkan teks-teks persuasif yang efektif. Selain itu, sebagai konsultan copywriting, kalian dapat menentukan spesialisasi kalian sendiri seperti menulis teks untuk industri kesehatan, keuangan, atau fashion sesuai dengan minat dan pengetahuan kalian. Kalau kalian udah menguasai teknik copywriting dengan baik, kalian bisa langsung memulai bisnis tersebut. Bisa dengan mendapatkan klien dari platform freelance atau mempromosikan website portofolio yang menampilkan karya copywriting kalian. Kalau belum, kalian bisa belajar teknik copywriting dulu, mulai dari cara membuat headline yang menarik hingga menulis body copy yang persuasif. Peluang bisnis online yang kelima adalah menjadi voice over talent. Voice over adalah pekerjaan yang tugasnya memberikan suara narasi untuk berbagai jenis konten seperti iklan, video promosi, presentasi, audiobook, dan banyak lagi. Kenapa sih voice over talent itu peluang bisnis online yang menarik? Pertama, meskipun tampak simpel, peluang bisnis online ini cukup menjanjikan loh. Soalnya, media hiburan dan periklanan sekarang cukup berkembang. Jadi, banyak perusahaan, agensi pemasaran, dan individu yang membutuhkan suara yang berkualitas untuk menyampaikan pesan mereka dengan efektif. Dengan menjadi voice over talent, kalian dapat menawarkan jasa kalian kepada klien-klien potensial dan mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. Ditambah lagi, bisnis voice over talent dapat memberikan fleksibilitas dan kenyamanan dalam bekerja. Kalian bisa mengatur jadwal rekaman sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Bahkan, kalian dapat bekerja dari rumah atau dimanapun kalian berada, asalkan kalian punya peralatan rekaman yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Kalau kalian tertarik menjadi talent voice over, coba ikuti beberapa tips ini. Ikuti pelatihan voice acting. Meskipun yang dibutuhkan hanya suara, kalian perlu belajar acting untuk mengetahui intonasi serta gaya berbicara yang sesuai konteks dan karakter media. Berlatih sambil direkam. Saat berlatih, rekam dan dengarkan kembali suara kalian sehingga kalian bisa mengevaluasinya. Ikuti audisi pencarian voice over talent. Biasanya, perusahaan merekrut talent melalui audisi tertentu. Unggah portofolio kalian ke berbagai platform digital. Selagi kalian berlatih, perkuat branding kalian sebagai voice over talent. Misalnya, dengan mengunggah video voice over ke TikTok saat kalian meniru berbagai karakter suara. Siapa tahu ada perusahaan yang menonton video kalian dan tertarik merekrut kalian. Peluang bisnis online yang menjanjikan selanjutnya adalah menjadi content creator. Content creator merupakan orang yang berprofesi membuat konten, termasuk konten untuk tujuan promosi bisnis. Kalau digali lebih dalam lagi, content creator bertugas melakukan content ideation, yaitu mencari ide konten yang membantu klien mencapai tujuannya. Memperluas brand awareness, meningkatkan engagement, dan sebagainya. Mendistribusikan konten ke berbagai channel marketing, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Melakukan riset terhadap desain konten yang menarik, seperti cara editing di video TikTok, visual pada foto, ataupun artikel website yang sesuai kaidah SEO. Peluang bisnis online ini bisa dibilang cukup cerah untuk jangka panjang loh. Alasannya, boleh dibilang konten pasti menjadi salah satu strategi marketing wajib bagi perusahaan untuk memikat perhatian calon pelanggan. Gak heran, klien-klien content creator berasal dari perusahaan kecil hingga besar. Lalu, gimana ya cara agar kalian bisa menjadi content creator yang dicari-cari oleh perusahaan? Simpel aja, caranya dengan mencari di berbagai situs freelance. Selain itu,
kalian juga bisa melamar ke creative agency atau bahkan mendirikan jasa konten sendiri. Selanjutnya ada bisnis hand lettering. Kalian percaya nggak kalau ada orang yang rela bayar mahal demi mendapat tulisan tangan kalian? Nyatanya, bisnis hand lettering adalah usaha yang peminatnya banyak dan bisa kalian dirikan tanpa modal. Jasa ini sering dicari untuk menulis menu atau dekorasi kedai kopi. Ada juga yang membutuhkan jasa untuk menulis nama tamu di undangan pernikahan. Cara memulai bisnis online ini yaitu siapkan dulu peralatan untuk menulis seperti drawing pen, pensil, penghapus, sampai penggaris. Kemudian, promosikan bisnis kalian dengan mengupload hasil tulisan di media sosial atau website portofolio. Oh iya, selain menjadikan hand lettering sebagai souvenir, kalian juga bisa menjual tulisan sebagai font unik. Lewat website pribadi ataupun platform seperti Creative Market dan MyFonts, tulisan kalian bisa terjual hingga ke luar negeri dan mendapat keuntungan melimpah. Kalian punya skill programming? Kalau iya, menjadi freelancer sebagai software tester adalah peluang bisnis online yang cocok untuk kalian. Seorang software tester bertanggung jawab untuk menguji perangkat lunak atau aplikasi untuk mengidentifikasi bug, kesalahan, atau masalah performa. Sebagai software tester, kalian harus memastikan bahwa software berfungsi dengan baik sebelum dirilis kepada pengguna akhir. Meski biasanya perusahaan sudah memiliki staff quality control sendiri, bukan berarti peluang bisnis online ini redup. Nyatanya, banyak kok yang mencari freelancer software tester. Bahkan, perusahaan ngetop seperti Facebook pun mau membayar minimal 7 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan bug pada sistem mereka. Itu dia beberapa peluang bisnis online menjanjikan yang bisa kalian coba. Mudah-mudahan daftar yang udah aku rangkum tadi bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin memulai bisnis digital sendiri. Kalau punya pertanyaan ataupun ingin berbagi tips menjalankan bisnis online, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan juga klik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Bye-bye!